Oke lah, kita mulai aja pertemuan lanjut yang tadi ya. Ini buat nanti. Yang keempat, Ini yang sudah bayar tadi siapa? Si Rian. iya Mbak. Coba Rian baca yang itu, yang Yes. pertemuan keempat. Coba sendiri. Besok nitip kamu. Masa kan dipakai? Stop. Materinya aja, materinya. Yang Bapak sorot itu. Materinya teori dan konsep menulis berita. Ah, kemudian yang pertemuan minggu kelima. Ini. Yang pertemuan kelima, materinya menulis berita straight news. Yang pertemuan keenam. Yang keenam, menulis fitur. Picture. Apa? Ada dokumen. Ini apa nih? Nulis apa? Menulis fitur. Picture. Apa Rian? Picture. Ya Pak. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, materinya teknik penulisan opini. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan, UTS. ujian UTS. Nah, yang kesembilan. Yang kesembilan, penulisan berita data. Ah, yang ke-10. Yang ke-10, teknis menulis dakwah. Oh ya, dakwah ini. Nah, yang ke-11. Yang ke-11, menulis berita dan iklan radio. Yang ke-12. Yang ke-12, teknik menulis berita televisi. Kemudian untuk yang ke-13. Yang ke-13, teknik menulis perjalanan. 14. 14, praktik lapangan penulisan berita. 15. Yang ke-15, menembus media massa. Ah, yang ke-16. UAS. Ujian. Yang ke-16. Nah, itu tentang materi-materi yang dalam RPS. Kemudian seperti apa instrumen penilaiannya? Oke, kita sekarang akan Bapak tunjukkan instrumen penilaiannya. Ini kebetulan belum selesai. Contohnya nanti untuk sub CPMK-nya kan ada prates tuh. Ini kan kelihatan. Ini belum Bapak robah nih materi yang lain nih. Nanti untuk prates ini eh, kelihatan di sini yang ini kelihatan yang Bapak sorot ini. Prates ini ada nilainya di sini 3% pada pertemuan pertama. Kemudian umpamanya untuk nanti pertemuan kedua ada tugas individu 2%. Tugas kelompok ada 2%. Kemudian untuk UTS-nya ada di sini 4%. Nah, jadi untuk pertemuan kedua ada tugas kelompok 3%. Kelihatan? UTS 4%, jadi tadi yang totalnya 7%. Nah, ini belum Bapak edit lagi.
Ini materi kuliah yang lain. Nanti seperti itu penilaiannya. Nanti umpamanya tugas individu 3%, di pertemuan ke 3 atau 4, nanti UTS-nya ada poin 4% di situ. Nanti total penilaiannya menjadi 100%. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, kalau seandainya ada yang eh, kuliah dia rajin, dia akan dapat nilai sendiri, tinggi sendiri. Karena kalau tidak datang atau tidak masuk Zoom, otomatis ini tidak akan dapat ini nilai ini. Tidak akan didapatkan gitu. Itu maksudnya. Makanya yang ikut Zoom, yang ikut Zoom lah, yang ikut Zoom, yang mengikuti perkuliahan lah yang akan mendapatkan nilai baik nantinya. Yang tidak ikut Zoom atau perkuliahan pun semati sehebat-hebat dia, UASnya nanti cuma 28%. UTS totalnya nanti hanya 25%. Jadi berapa baru ini? 50-an. Jadi kalau dia cuma masuk UTS sama UAS saja, otomatis nilainya nanti D atau E itu. Kalau tak masuk-masuk kuliah, ngerjain-ngerjain yang lain-lain ini ya nggak akan dapat nilai bagus dia. Nanti kalian bisa bertanya, kok nilai saya segini, Pak? Nah, ini ada presentasinya. Bapak presentasikan seperti ini nanti. Jadi pola penilaian sekarang sudah berbeda. Jadi dalam konsep pembelajaran sekarang, mahasiswa itu harus aktif. Ya tidak ada lagi sila mahasiswa malas dapat tinggi, itu tak ada itu. Itu omong kosong loh. Tak akan ada lagi mahasiswa yang malas dapat nilai tinggi, itu tak ada tuh. Kemudian untuk soal, nanti umpamanya contohnya prates. Ini soalnya nggak mungkin pula belum belum Bapak apakan juga. Nanti di prates, eh, atau malam eh, atau malam lah nanti Bapak kasih link Google Form-nya di grup, nanti dikerjakan, ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk pertemuan pertama ini link Google Form-nya nanti malam Bapak kasih, langsung dijawab dari HP, ketik saja di HP atau dari laptop, buka link Google Form-nya nanti Bapak kirim. Nah, kayak gini contohnya. Ini ada link Google Form. Nah, link prates untuk mahasiswa. Jadi pola pembelajaran sekarang sudah berbeda. Nanti ada umpamanya, kan poinnya tadi 3. Umpamanya Bapak kasih soal 3. Soal pertama skornya 1. Umpamanya. Soal kedua skornya 2. Soal ketiga skornya 3. Jadi dapat menjawabnya ketiga-tiganya skornya 3. Jadi langsung dikirim kalau sudah siap. Nanti Bapak kasih linknya nanti malam. Ya kalau sudah siap, submit saja. Kirim ke Bapak. Nanti Bapak akan record penilaiannya. Ada nanti Bapak akan masukkan ke form penilaian eh, yang seperti ini. Yang ada di paling kanan. Nah, ini soal kayak UTS. Ini rubrik-rubrik yang lain. Nah, ini kunci jawabannya juga ada. Ini kunci jawaban materi yang lain ini contohnya. Nanti akan ada rekap nilainya di belakang. Nah, seperti ini. Ya. Ini kan kayak Adrian Putrayana. NIM-nya sekian. Nanti umpamanya contoh ya. Ada bisa memahami, bisa melihat. Halo? Mantau? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Nah, jadi umpamanya ini kan prates nanti nih. Umpamanya poin Rian Adrian Putrayana dapat 3. Jadi nilainya 3. Oke? Nanti tugas kelompok umpamanya di pertemuan ke berapa gitu ada tugas kelompok nilainya 3 juga. Kemudian di CPMK 1 umpamanya kan ada tugas kelompok. Kemudian ada UTS yang soal nomor pertemuan kedua itu ada 4. Dapat 4 umpamanya. Jadi untuk nilai asesmen CPMK 1 ada 10. Contoh ya nih ya Adrian Putrayana. Kemudian tugas individu umpamanya ada di CPMK 2 ada umpamanya tugas individu sebanyak 3 kali.
Ini ada 2%, dapat 2, 3. Ini poinnya 3, umpamanya. Ini 2, maksimalnya 2 kan. Kemudian ada nanti post test di pertemuan keberapa gitu, ada nanti post test juga Bapak buat melalui Google Form juga. Kemudian UAS umpamanya dapat 16. Nah, jadi di CPMK 2 total nilainya 29, di CPMK 1 totalnya 10, baru 39. Jadi bagaimana ceritanya yang tidak datang kuliah, yang tidak hadir, yang mereka akan mendapatkan nilai rendah. Tidak ada istilahnya, mereka tidak ngisi kolom-kolom ini, dapat nilainya, tidak dapat gitu. Macam mana nilainya tak akan ada. Kemudian untuk CPMK 3 umpamanya, kan CPMK itu tadi umpamanya tadi ada 4 kan. Nanti Rian umpamanya tugas individu di CPMK 4 dapat nilai 3. Poinnya 3, skornya 3. Tugas kelompok dapat pula 3. Kemudian ada post test Bapak buat juga umpamanya di CPMK 3 dapat 3. Kemudian post test kedua. Jadi banyak ini tes-tes nih. Tak ada istilahnya malas-malas. Ibaratnya harus kita penuh dengan pembelajaran yang bagus. Dan ini di post tes yang kedua di CPMK 3 ini umpamanya dapat pula nilainya 3. Ini post tes yang ketiga dapat 3. Post tes keempat dapat 3 juga poinnya. Post tes kelima dapat 3. Banyak kan tes-tesnya. Kemudian poin UTS di sini umpamanya dapat 5 di CPMK 3 ini. Kemudian asesmen CPMK 3 ada 26. Udah berapa totalnya tuh? Kemudian CPMK 4 umpamanya ada project nanti nilainya 3 juga. Kemudian ada penilaian sikap. Nah, ini harus kalian pahami ya. Sikap juga ada nilainya 2%. Jadi kalau yang tak kuliah, macam mana Bapak menilai sikapnya? Kemudian ada keterampilan, 2%. Jadi kalau kemampuan kita ngezoom, keterampilan menjawab, pokok keterampilan, nah, ada nilai poin keterampilan tersendiri nanti. Ada semacam eh, keterampilan itu seperti ini, rubrik penilaiannya. Keterampilan sistem perkuliahan itu, umpamanya poinnya tadi ada 2. Jadi umpamanya tidak memiliki keterampilan, skornya 0,5. Kurang memiliki keterampilan, skornya cuma 1. Keterampilan baik 1,5. Keterampilan sangat baik selama perkuliahan dan dapatkan skornya 2. Nah, itu nanti ada nilai keterampilan 2. Begitu juga nanti umpamanya sikap dan lain-lain ada juga seperti itu. Kemudian untuk UAS di CPMK 4 ini umpamanya ada poin 4. Jadi nilai asesmen untuk CPMK 4 ini ada 11 totalnya umpama untuk Rian. Maka nilai akhir versi CPMK adalah 76. Hurufnya umpamanya ada 76 itu B ya. B atau A itu ya. Nah, B itu baru nilai akhir huruf versi CPMK. Ini belum Bapak masukkan rumusnya, nggak keluar hurufnya baru. Inilah dia nanti total penilaian untuk keseluruhan. Nilai versi akhirnya umpamanya nanti UAS, post test, totalnya di sini. Lalu untuk sikap keterampilan dan proyek UTS dan yang lain ini nanti akan mendapatkan total nilainya. Nanti akan diperoleh nilai akhir angka. Umpamanya contohnya nanti ini belum Bapak jumlahkan. Dapat umpamanya totalnya nanti 82. Nanti terkonversi sendiri ke huruf menjadi A. Paham? Paham di sini tentang penilaian? Jadi tidak ada lagi penilaian yang simpel itu tidak ada. Ini penilaiannya sangat rumit sekali dan detail sekali. Di sini sangat detail penilaiannya, UTS, post test, prates, dan yang lain-lain. Jadi totalnya nanti kalau memang kita dapat semuanya jadi 100. Nanti jadi 100 di sini. Ini kayak ini kan nilai akhir CPMK-nya
76 mungkin ada yang ketinggalan keterampilan, post-test, sikap, post-test total-total ini 26. Oh, ini belum tertotal ini. Maka tak keluar dia. Nah, yang ini disigmakan dulu. Yang untuk CPMK 3. Oh, kok lebih jadi 102 dia. Ada angka yang ini 5, oh ini 5, 3, 3, 3, 3, 26. Nah, ini contohnya, ini ada yang Bapak koreksi lagi, ini mungkin ada yang kelebihan angkanya ini. 16, 16, 24, 3, 3, 4, 3, 2, 3, total 16. Oke, ini ada kelebihan angka, tadi mana kelebihan Bapak buat nih. Umpamanya nanti dapat nilainya 100, ya otomatis nilai hurufnya adalah A. Oke, bisa dipahami atau ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Ini per CPMK-nya. Jadi sekarang sangat rumit. Penilaian ini sekarang sangat rumit. Tidak mudah seperti yang dibayangkan lagi. Rubrik sikap, keterampilan, sikap. Jika tidak memiliki sikap yang baik, 0,5. Kurang memiliki sikap, skor 1. Sikap yang baik, nilai skornya 2. Nah, itu rubrik yang Bapak buat. Kemudian ada kunci jawaban. Kemudian ada soal UAS, kunci jawabannya. Rubrik proyeknya. Nah, kalau ada proyek nanti, nah ini soal penilaian kerja post-testnya. Jati kelompok. Dan ini tugas individu, umpamanya contohnya. Nah, kerja prates. Nah, ini rencana asesmennya, nih contohnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, begitu rumitnya dan ruwetnya RPS sama instrumen penilaian sekarang. Totalnya nanti jadi 100. Jadi kalau mahasiswa yang rajin dapat nilai rendah itu tidak mungkin lagi zaman sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Coba Yuni. Jadi dia pas mau dibawa pulang ke Jawa. Ya, Pak. Ini kayak rubrik sikap ini. Coba Yuni baca penjelasan sikap ini, ini yang Bapak tanda ini. Berapa skornya kalau tidak memiliki sikap yang baik? 0,5, Pak. Sikap yang baik? Skornya 1, Pak. Sikap cukup baik? 1,5, Pak. Sangat baik? 2, Pak. Nah, jadi tidak ada istilahnya keterampilan begitu juga. Jadi tidak ada istilahnya kalau yang tidak ikut kuliah, macam mana Bapak mau nilai keterampilannya kan? Nah, yang rajin kuliah lah yang akan dapat skor 2. Mendapatkan 2 poin dari angka 100 itu lumayan juga tuh. Sangat membantu juga. Kemudian juga hal-hal yang lain untuk Kalau penampilan satu. bukan penampilan, keterampilan ya. Ya, Pak. Jadi
Jadi kalau ada yang penampilan menarik dan tidak menarik itu tidak dinilai kalau dalam perkuliahan kita. Oh, berarti Yang dinilai keterampilan bukan penampilan. Ah, ini umpamanya Andri. Umpamanya dia pratesnya dapat 3, umpamanya. Dua, umpamanya kan. Tugas kelompok di CPMK 1 dapat 3. Ini 4, umpamanya. Ini Bapak kasih contoh dulu bentar. Tugas individu umpamanya 2, yang CPMK 2-nya. Makanya Bapak tekankan tadi untuk membaca CPMK 1, CPMK 2 itu biar lebih sama-sama kita paham. Umpamanya ya, Pak. yang tugas individu 2, 3. Individu 3, 3. Tugas kelompok 2. Postes umpamanya dapat 2. Nah, maka UTS umpamanya 14. Nah, itu dapatnya 26 totalnya kan. Kemudian untuk CPMK 3 umpamanya ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Ini contoh ya. 3 mudah-mudahan aja bisa bertahan seperti ini nanti. Nah, ini 4 umpamanya kan. Yang ini 3. Nah, dapat 50 sini. CPMK 2-nya. Ini ada 3 umpamanya dapat ini 2. Keterampilan 2, sikap 2. UAS umpamanya di CPMK 4 ini dapat 2 umpamanya. Di asesmen CPMK 9, nah, umpamanya nilai 94. Dan nilai akhir nanti menjadi sekitar A gitu. Jadi ini apa? Ini rekapnya. Postes rekapnya berapa? Sikap 2, ini 3 project UAS UTS. Nah, nanti direkap di sini. Ini kayak kayak postes. Postes ini kan 18 ini. Postes ini nanti direkap semuanya dari yang semua postes dijumlah. Apa tadi postes ya? Nah, ini yang dari postes kita total semuanya yang semua postes dari CPMK 1 sampai CPMK 2 yang postes yang mana saja? Umpamanya yang postes, nah ini kita tambahkan. Jadi postes yang di CPMK 3 ini ada juga nih. Postes 1 tambah lagi. Ini tambah postes 2, tambah postes 3, tambah postes 4. 3 tambah postes 4, 4 tambah postes 5. Ini postes. Loh, banyak tambahnya jadi ya. C57. Ini cuman di S7. 7. STU. STU. Nah, ini ya yang semua postes. Nah, ini ada postes ini lagi. Oh, salah. Dibetulkan. Ada yang kesalahan nih. Jadi yang semua postes ini nanti dibetulkan. Ini udah salah rumus bapaknya. Kalau mana perginya. Oke, nanti Bapak betulkan ya. Jadi nanti total postes itu 18%. Sikap 2%, terampil 2%, project ada 3%, UTS 25%, UAS 28%. Nah, maka nilai akhir angka persiste aridonya nanti akan mendapatkan sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang rubrik penilaian instrumen penilaian ini? Nggak ada, Pak. Sama RPS sudah paham? Paham, Pak. Supriman mau tanya. Nah, silakan Supriman. Pak, nggak pakai baju, nggak pakai baju. Masih sikap ya, Pak? Masih sikap apa Apa? ini? Anjir.
Apa yang mau ditanyakan? Siap. Tidak ada, Pak. Ini tentang instrumen penilaian udah paham? Dikerjai saya, Pak. Oh gitu, dikerjain. Nah, ini contohnya soal rubrik prates, tugas individu umpamanya kan. Ini untuk materi yang lain. Nah, nanti materi kita yang ini akan kita buat sendiri. Ini contoh yang lain ya. Jadi dalam penskoran gitu, kan ini soal umpamanya, nah, nanti ada penskorannya yang jelas. Kalau penskoran maksimal 4, satu hanya mampu menjawab sekitar 25% jawaban. Nah, itu contohnya. Umpama ada soalnya nanti langsung langsung ada skor-skornya Bapak buat ke soalnya. Dekat eh, poin satu itu umpamanya, tapi kalau 1 poin 4 itu menjawab 100%-nya. Gitu. Ini salah satu penskorannya. Rubrik penilaian. Yang lain-lain. Nah, ini rekapitulasi nilainya. Untuk kemudian untuk literasi-literasinya, buku-buku yang dipakai. Ini untuk buku yang dipakai. Kayak ini contoh link-linknya. Nah, nanti ini Bapak usahakan ada buku ajar ya. Namanya nanti buku ajar penulisan berita. Nah, nanti akan mempermudah mahasiswa dalam mempelajarinya. Nah, ini contoh-contohnya buku ajar itu. Nanti ada link-link buku yang kayak ini, buku e-book di Google Scholar atau yang lain-lainnya. Ubik kamu. Aku kan lagi video. Nah, nanti ini contoh buku-bukunya nanti yang akan kita gunakan untuk menghemat biaya. Nanti Bapak akan kasih link-link buku dalam pembelajaran dan yang cukup banyak nanti tuh link-link bukunya silakan dibaca. Nanti kita nengok dari internet saja ada beberapa halaman yang tidak bisa dibaca kita pahami dan kita baca saja yang bisa terbaca saja. Kayak nanti tentang hakikat eh, ada materi kita tadi kan ada hakikat jurnalistik. Nah, ini dia materinya. Pertama, memaknai jurnalistik, fungsi jurnalistik, kemampuan jurnalistik, jenis-jenis jurnalistik, produk Udah jurnalistik. ngomong apa dari tadi nih aku tahan ya. Kebalik rokokmu tuh. Coba Yuni masih gabung. Apa? Ya, Pak. Coba Yuni baca tuh Yun. Kalau hakikat jurnalistik itu apa-apa aja poinnya Yun? Anjir Poinnya. mah. Cenah penyerian kayak wallpaper HP 1990. Hakikat jurnalistik apa-apa aja Tembal poinnya Yun? bang, tembal balado. A. Memaknai jurnalistik. B. Fungsi jurnalistik. C. Kemampuan jurnalistik. D. Jenis-jenis jurnalistik. E. Produk jurnalistik. F. Kode etik jurnalistik. Nah, kemudian topa lagi yang bagian kedua. Kalau menulis berita itu. Terma pengertian A, pengertian berita. B, kriteria nilai berita. C, unsur-unsur berita.
D. Atau anatomi berita. E. Karakteristik berita. F. Teknik penulisan berita. G. Alur berita. H. Jenis-jenis lead. I. Teknik penyuntingan berita. J. Jenis berita. Oh, Oke, Pak. Sukirman lagi. Ini menulis picture apa itu apanya poin-poinnya? Iya, ya. Menulis ventur, Bukan picture, bacanya picture. Picture. Coba Sukirman. Sukriman. Ah, oke. Jadi untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Nanti join lagi kita masuk ke pertemuan kedua. Setelah ini join lagi ya. Oke, Pak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa yang bisa merefleksikan pertemuan kita, menarik kesimpulan? Coba Topa. Apa yang bisa disimpulkan? Nanti Bapak mengasihkan tugas prates ya. Prates. Ada nanti tugasnya. Tapi nanti malam aja Bapak kasih. Nanti malam kalian belum bisa tidur. Harus ngerjain prates dulu. Jam berapa, Pak? Protesnya, Pak? Ya jam 9 malam lah nanti. Eh,